Pengajian malam ini melanjutkan pembahasan terkait natijah dan samrohnya zikir la ilaha illallah. Pembahasan sebelumnya mu'alif Syekh Abdurrahman Wasingkili menyampaikan barang siapa yang menjaga kalimat la ilaha illallah secara zahir, artinya dibuat zikir secara zahar, wa dawami ala dzikriha, dan langgeng dalam menjalankan zikir dan menjadikan lesannya itu mustahrikon fiha, lesannya itu tenggelam dalam lautan zikir la ilaha illallah. Maka seorang salik yang kondisi seperti itu, maka Allah akan membukakan, yaitu memberikan anugerah kefutuh kepada hatinya dengan diberikan cahaya ilahiyah yang dapat menyingkap rahasia-rahasia kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu kalau mendapatkan nur ilahiyah, kemudian bisa menyingkap makna asrornya, maka akan menemukan makna-makna yang menyingkap dari kalimat la ilaha illallah, seperti makna la ma'buda illallah, la maqsuda illallah, kemudian la maujuda illallah, dan masih ada lagi terkait dengan bagaimana cara untuk memfanakan diri berkaitan dengan nafi isbat la ilaha illallah dengan sifat 7 ma'ani. Maka tersingkap makna la qudrata illallah, tidak ada kuasa kecuali Allah, la iradata illallah, la sam'a illallah, la basyara illallah, la kalama illallah, sampai akhirnya la maujuda illallah. Asror-asror ini akan dirasakan bagi salik yang istiqomah di dalam mengamalkan zikir nafi isbat itu. Maka buahnya akan kebuka, hatinya mendapatkan nur ilahiyah untuk memahami makna-makna asrar di balik la ilaha illallah. Kemudian selanjutnya, sebagai samroh atau buah daripada istiqomah zikir la ilaha illallah, yaitu diberikan anugerah terbukanya mata batin. Mata batinnya terbuka, kefutuh, dapat menyaksikan yaitu alam malakut atau alam rohani, dimensi metafisik. Jadi kehidupan alam dunia ini ada yang sifatnya zahir, ada yang sifatnya batin, ada yang fisik, ada yang metafisik. Nah, bagi orang yang ahli zikir la ilaha illallah, itu suatu ketika akan difutuh oleh Allah, dapat menyaksikan keajaiban alam malakut itu. Keindahan-keindahan malakut ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bagi orang yang menyaksikan baru merasakan
ya kedahsyatan keindahan alam malakut, alam rohani. Ya, jadi di sini Syekh Abdul Rauf menjelaskan mala tastati'u al-ibarah tahudduha wa sifat tahaddaha, membatasinya wa sifatha wa na'taha wa tilka nata'ija wa syamrutuha. Ya, selanjutnya wa min samrotiha, dan termasuk dari buah zikir nafi isbat la ilaha illallah, wa fawaidiha, dan faidah la ilaha illallah, ma itu sesuatu yarji'u kembali apa ma ila mahasinil akhlaki, kepada ya kebaikan akhlak. Jadi orang yang ahli zikir ya ibaratnya batiniahnya itu menjadi terbuka, menjadi terang benderang, mendapatkan nur ilahiyah. Sedangkan dari sisi aspek lahir akan muncul mahasinul akhlak, yaitu akhlak-akhlak yang baik ya. Contoh misalnya akhlak yang baik ya, lisannya terjaga ya, tidak akan mudah mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyakiti orang. Itu. Kemudian tangannya juga terjaga, tidak akan melakukan sesuatu perbuatan yang fasik dan mungkar. Jadi ada protek ya dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang ahli zikir. Maka efeknya muncullah akhlakul karimah. Wa minha ma yarji'u ilal karomah, dan di antara buah lagi ya dari ahli zikir yaitu kembali kepada karomah ya. Lah karomah yang dialami oleh para salik itu bukan menjadi tujuan. Jadi orang ahli thariqah di dalam mengamalkan zikir ya tujuannya hanya untuk ya mencari ridha Allah, kemudian tujuan akhirnya untuk wusul ilallah, bukan tujuan yang menjadi aksesoris itu ya. Ya seperti karomah itu hanya aksesoris saja. Kalau ini aksesoris dibuat tujuan, ya nanti dia akan belok pada aksesoris itu, terpesona dia. Karena tujuannya orang ahli zikir la ilaha illallah yaitu wusul ilallah ya, bukan untuk mencari karomah. Nah, kalau dijadikan tujuan, maka oleh Ibnu Arabi, orang yang menjadikan karomah sebagai tujuan itu pertanda dia terhijab. Nah, bagaimana kalau tujuan kita sudah lurus ya karena Allah, kemudian untuk usul ilallah, tapi tanpa kita minta, suatu ketika ada sebuah peristiwa yang di luar akal kita, tiba-tiba kita mendapatkan satu pertolongan. Nah, yang itu yang disebut karomah. Nah, karomah seperti ini ya bagi Allah memberikan kepada siapapun ya sangat mudah. Tapi bagi salik ya, kalau karomah itu memang anugerah dari Allah ya, harus dikembalikan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dampak negatifnya kalau salik ini tidak siap batiniahnya. Misalnya dia mendapatkan satu karomah, batiniahnya enggak siap, pasti akhirnya muncul penyakit ujub ya, terus kibir, merasa ahli zikir, sudah keluar kesaktiannya gitu. Lah, kalau sudah terhijab, kalau sudah
merasa ujub, merasa takabur, ini sama saja dia telah menodai hatinya dengan penyakit batiniah, yaitu berupa ujub dan takabur. Maka orang yang mendapatkan karomah, kalau salik iktikadnya lurus, itu pasti disembunyikan, ya, bukan kemudian dipamerkan atau sengaja, ya, di show off, ya, ditampilkan kepada khalayak umum supaya tahu bahwa saya ini orang yang mendapatkan karomah. Lah ini yang bahaya. Pasti muncul ujub, pasti muncul kibir, sombong dengan karomah itu. Jadi maka menurut Syekh Ibnu Athaillah dan para sufi yang lain, ya, bagi seorang salik diberikan anugerah istiqomah zikir, ya, riyadhah mujahadah, tetap melaksanakan apa yang diwajibkan, sholat 5 waktu serta sunahnya, puasa Ramadan dan sunah-sunahnya, ya. Dia istiqomah mengamalkan itu, ini suatu karomah juga. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Sebab karomah tadi itu juga ada resikonya bagi salik yang belum mapan ruhaniyahnya, batiniahnya. Pasti tadi ujub, takabur itu akan muncul. Nah, terus bagaimana fenomena orang dengan mempunyai ilmu, ya, kemudian dia punya mantra, ya, ilmunya ada mantranya, terus muncul peristiwa-peristiwa khariqul adah. Nah, kalau itu bukan karomah, ya, itu, ya, mantra yang dihasilkan, ya, dari satu ilmu, ya, dan itu bisa dilakukan oleh siapapun. Nah, maka kalau ada orang yang memiliki ilmu kesaktian seperti itu, kemudian kita jangan lantas menilai, wah dia sakti, ya, dia wali, gitu. Buktinya apa? Oh dia dibacok tidak mempan, gitu kan? Dia bisa terbang, gitu. Nah, ini dikritik oleh Syekh Ibnu Athaillah. Ciri-ciri wali tidak ditunjukkan dengan sebuah kesaktian, ya, nggak bisa kesaktian seseorang itu dijadikan sebagai indikator kewalian itu, karena ini sangat tipis sekali, ya, dan juga jangan mudah terpesona, ya. Ilmu-ilmu semacam itu banyak, itu yang disebut ilmu hikmah, ya. Jadi kita tidak mudah terpesona, ya, dengan orang-orang yang punya ilmu hikmah kemudian mendeklar dirinya seorang wali, ya. Kita jangan mudah terpesona itu. Ciri-ciri wali yang sesungguhnya yaitu orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya dalam ibadah, ya, mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, kemudian istiqomah, ya, dengan amalan-amalan yang sebagaimana dilakukan oleh ulama-ulama sholihin, ya, tujuannya hanya semata-mata mencari ridho Allah dan wusul ilallah, ya, tidak untuk kesaktian, bukan untuk kekayaan dan bukan untuk yang lainnya, ya. Maka di sini karomah itu, ya, bisa saja muncul pada seorang salik yang istiqomah, tapi harus diwaspadai. Sebab kalau nggak kita waspadai bisa tergelincir jatuh pada terpleset, ya, gara-gara terpesona dengan karomah. Faminal awwali, dan itu termasuk bagian yang pertama, ittisafuhu, yaitu disipatinya bizuhdi, dengan zuhud, ya. Ada kalanya seorang salik ketika dia sudah istiqomah di dalam mengamalkan ilmu, mengamalkan zikir, kemudian akan muncul yaitu sifat zuhud. Zuhud itu apa? Akni bihi
khulwul batin minal maili ila fan. Maksud zuhud yaitu mengosongkan batin, yaitu hati, dari mail itu kecenderungan, ila fanin, kepada ya, hal-hal yang sifatnya sementara, ya, seperti duniawi, itu sementara. Jadi maksudnya orang yang istiqomah ya dalam praktek ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ilmu tarekat, itu salah satu akan muncul sifat yang namanya az-zuhdu. Nah, zuhud itu bukan berarti membenci dunia, tidak ya. Ini jadi harus dipahami secara utuh. Zuhud itu bukan berarti membenci dunia, tidak ya. Nah, jangan sampai kemudian punya penilaian zuhud harus membenci dunia sehingga nggak mau dengan dunia, akhirnya tidurnya di gubuk, tidurnya di gua. Kenapa? Lagi zuhud gitu. Lah bahayanya ya, secara lahiriah nampak kayak berperilaku zuhud, tapi sesungguhnya hatinya itu hubud dunia, ini yang bahaya itu. Nah, zuhud oleh Syekh Abdul Rauf ya, ini definisinya bagus, yaitu mengosongkan hati dari ketertarikan terhadap duniawi. Jadi artinya hatinya fokus hanya untuk Allah, hatinya fokus untuk mencintai Allah, hatinya fokus tujuannya wusul ilallah, hatinya fokus ya konsentrasi pada mengarungi makna la ilaha illallah. Sehingga selain Allah kecil, dunia kecil, derajat pangkat kecil. Karena la ilaha illallah benar-benar dipahami, dirasakan sehingga menemukan makna yang hakiki. La ilaha illallah, selain Allah kecil, dunia kecil, semua kecil. Maka hatinya orang yang bersifat zuhud tadi, hatinya ma fi qalbi siwallah, di dalam hatiku ya yang ada, ma fi qalbi, tidak ada di dalam hatiku selain Allah. Artinya selain Allah minggir. Itu kecintaan terhadap materi minggir, kecintaan terhadap duniawi minggir, kecintaan terhadap derajat pangkat nggak ada, bersih hatinya. Lah, bagaimana kalau dia mendapatkan rezeki? Apakah seorang ahli thariqah itu boleh memiliki profesi berbagai macam? Ya boleh saja. Mau menjadi direktur boleh, manajer boleh, ya orang kantoran boleh, petani boleh, pedagang boleh. Karena orang ahli thariqah, orang ahli tasawuf itu mengamalkan nilai. Ya, soal profesi itu bagian dari ma'isyah. Lah, yang paling penting tadi hatinya dijaga. Khuluwul batin minal maili ila fan. Hatinya dijaga dari ketertarikan, dari kecintaan terhadap material atau duniawi. Ya. Orang-orang yang ahli zikir la ilaha illallah ya, yang istiqomah, itu dengan sendirinya karena yang diucapkan adalah kalimah thayyibah, maka kecintaan-kecintaan yang ada di dalam hati terhadap duniawi lambat laun itu terkikis, lambat laun menipis, sehingga akhirnya mustahrik ya bi dzikri la ilaha illallah dhahiran wa batinan. Jadi lesannya, gerakannya semua selalu ingat Allah, la ilaha illallah. Namun demikian aktivitas duniawi tetap jalan sesuai profesinya.
Ketika dia seorang direktur, manajer, ya tetap bekerja secara profesional, ya jabatan hanya sebagai amanah, materi sebatas ada di tangan, ya sementara hatinya hanya untuk Allah. Jadi materi, ya kedudukan semua cukup di tangan. Artinya apa? Kalau di tangan hanya tempat untuk mampir saja, dapat gaji ya sekian juta misalkan, langsung ditasarufkan sesuai dengan perencanaan yang sudah diagendakan, ya untuk nafkah anak istri ini juga bagian dari jihad, untuk infak sodakoh, ya ini juga bagian dari jihad juga. Kemudian zakat ini sudah jelas, ini sebuah kewajiban. Jadi hartanya itu tidak masuk ke dalam hati, hanya cukup di tangan. Jadi nggak pelit banget, ya nggak istilahnya terlalu berlebihan mencintai dunia, karena dia meyakini ya dunia ini sementara, harta juga sementara. Kalau kita mencintai yang sementara kita rugi. Maka para sufi memilih cintanya hanya untuk Allah, sedangkan duniawi ya cukup ada di tangan, yaitu sebagai sebuah amanah tanggung jawab. Ya itu jangan sampai masuk ke dalam hati. Apakah bolehkah? Ya boleh gitu. Yang penting hatinya ya ma fi qalbi siwallah. Sedangkan misalnya dia diberikan sarana kehidupan, semua diyakini, dipandang itu sebuah amanah. Kalau itu amanah berarti tasarufnya juga dalam ketaatan. Ya, semua fasilitas yang dimiliki semua digunakan untuk sarana ketaatan, mendukung perjuangan di jalan Allah. Nah, ini baru rezeki yang mendatangkan keberkahan lahir dan batin. Wa firagul qalbi, dan mengosongkan hati, minasyikoti, dari sikoh itu ya terlalu berpegang teguh ya dengan bima sesuatu siwallah selain Allah itu. Jadi hatinya juga harus dikosongkan dari memegang sesuatu selain Allah. Contohnya diyakini bahwa yang membuat sukses itu karena kerja keras, ya akhirnya dalam keyakinannya ya sukses itu tidak tergantung saya gitu. Nah, ini sudah mulai dia muncul keakuan, keegoan, kemudian melupakan Allah. Karena dibalik semua kesuksesan ya itu ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian diyakini bahwa saya kalau tidak kerja ini nggak makan gitu. Saya kalau nggak kerja di perusahaan ini saya nggak bisa makan misalnya. Ini kan sikoh bima siwallah. Padahal rezeki yang mengatur Allah. Jadi artinya apa? Kita buang ketergantungan hati kita kepada sesuatu selain Allah. Tergantung dengan atasan, tergantung dengan perusahaan, ya, tergantung dengan profesi. Itu ya harus pelan-pelan bertahap, sikohnya, ketergantungan yang sampai ke dalam hati itu mulai pelan-pelan dihilangkan. Sebab kalau hatinya terlalu berlebihan mencintai ya kedudukan, mencintai
posisi di kantor dan sebagainya. Kalau berlebihan dalam mencintai ini, suatu saat ya ketika ditarik oleh Allah, dicabut oleh Allah atau dipisahkan oleh Allah, dipaksa oleh Allah, baru akan merasakan penderitaan. Karena apa? Salah. Ya, dia sikohnya bima siwa Allah terlalu tinggi. Itu. Kan banyak orang yang terlalu berlebihan mencintai kedudukan, terlalu berlebihan mencintai posisi. Akhirnya Allah memaksa. Dipaksa, yang terjadi? Pasti depresi, stres. Ini dampak kenapa mu'alif ya supaya hati kita ditata perlahan ya, tidak bergantung kepada bima siwallah. Berbeda dengan orang yang hatinya sudah lurus. Ya alhamdulillah saya bisa bekerja di kantor, ya semua atas anugerah Allah. Ya, kerja secara profesional. Jadi tetap meyakini ya yang ngatur hidup ya Allah, yang memberikan rezeki ya Allah. Suatu saat misalnya ya ada resign ya, ada yang dikeluarkan. Dia nggak terlalu galau, tidak terlalu panik. Oh nanti anak istri saya makan apa gitu. Nah, banyak orang yang depresi, stres itu ketika sikohnya bima siwawa ini tinggi, kayak seolah-olah nggak ada Allah gitu. Padahal yang ngatur rezeki itu Allah. Kalau keyakinan kita sudah tahqiq bahwa yang mengatur rezeki Allah, ya posisi apapun itu sebagai hanya wasilah atau amanah, maka suatu saat misalnya diberikan kedudukan, dia juga nggak kaget. Ketika suatu saat diambil juga tidak resah gitu, karena yakin Allah yang akan memberikan rezeki, yang mengatur rezeki. Jadi tidak terlalu galau, apalagi sampai stres, depresi dan lain sebagainya. Nah, di zaman sekarang ya di dunia modern ini, ketika orang sudah mulai menjauh dari zikir, dari spiritualitas ya, dia banyak yang menganggap materi duniawi itu segala-galanya, tapi suatu saat ketika Allah menarik duniawi, menarik sesuatu yang dicintai, maka dia baru merasakan penderitaan. Nah, karena itu kita disampaikan oleh mu'alif, jangan sampai hati kita itu terlalu mencintai berlebihan sesuatu selain Allah. Pasti kecewa, pasti akan sedih, dan pasti akan menderita ya, kalau kita mencintai berlebihan itu. Jadi mulailah kita tanamkan di dalam hati kita, tidak ada yang fi qalbi siwallah. Sedangkan hiruk pikuk ya kehidupan dunia ini ya kita sebatas sebagai wayang mengalir mengikuti irama apa yang menjadi kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Wa minas sani, dan dari yang bagian yang kedua, wad'ul barokah fit to'am ya. Jadi tadi yang pertama salah satu ya bentuk karomah atau anugerah yang diberikan kepada para salik, diberikan salah satu sifat zuhud. Kemudian yang kedua diberikan barokah fit to'am wa nahwihi, hatta yuksiro al-qalil, sehingga makanan yang kecil bisa menjadi banyak itu. Jadi ini yang kedua ya. Ini barokah fit to'am. Kalau kita mendengar cerita para ulama-ulama yang sholihin ya, itu sudah banyak kisah ya, yang sebelumnya nggak ada makanan, kemudian ada makanan, kemudian makanannya yang disuguhkan hanya sedikit,
tapi bisa mencukupi. Nah, ini termasuk barokah fitoam. Lah, Nabi Muhammad SAW ya juga pernah mengalami situasi seperti ini ya ketika di zaman periode Madinah. Suatu ketika ya umat Islam itu mengalami kondisi paceklik, kesulitan. Kemudian ada salah satu sahabat yang punya niat baik ya, matur kepada Rasul, ya Rasul, istri saya di rumah sedang masak enak, ya saya bermaksud mengundang Rasulullah. Maksudnya Rasulullah hanya dengan beberapa orang. Terus Rasulullah tahu niat baik seperti itu, akhirnya mengajak semua sahabat yang ada, ayo kita datang ke rumahnya sahabat ini yang lagi makan enak gitu. Lah, melihat yang datang itu banyak, ya istrinya dan sahabat tersebut pasti bingung karena ya, hanya motong satu kambing hanya untuk beberapa orang, tapi yang datang banyak. Nah, di situ Rasulullah SAW ya menunjukkan ya salah satu mukjizat yang dimiliki oleh beliau. Nah, makanan yang disediakan oleh tuan rumah itu dimakan oleh para sahabat itu enggak habis-habis. Nah, itu jadi Rasulullah ya pernah mengeluarkan salah satu mukjizat yang dimilikinya, yaitu berupa al-barokah fitoam. Maka kalau ada kiai yang levelnya sudah solihin, yang sudah dicintai oleh Allah, maka tidak kaget kalau sewaktu-waktu ada kiai yang punya karomah barokah fitoam. Jadi yang disediakan sedikit tapi bisa mencukupi semua jamaah yang hadir. Itu. Wa nahwihi. Wa yakfi, dan mencukupi al-yasir yang sedikit, al-yasiru yang sedikit gitu. Wa goyatul matlubi, dan bermula puncak yang dicari minha darinya subutul kitami, yaitu tetapnya kaki ya, alamat tauhidi, yaitu pada prinsip tauhid. Jadi maksudnya sekalipun ya diberikan anugerah karomah tadi, ini yang paling penting yang perlu dijadikan catatan, jangan sampai kemudian muncul ujub. Ujub itu heran, kagum terhadap dirinya, kemudian dirinya merasa hebat, nah terus sombong. Ini jangan. Ini sama saja ini istidrot kalau mendapatkan karomah seperti itu. Lah, oleh mu'alif dijelaskan sekalipun misalnya diberikan anugerah karomah tadi, tetap goyatul matlub, tujuan atau puncak dari yang dicari yaitu tetap posisi ya, prinsip dalam melangkah itu pada prinsip-prinsip tauhid ya, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Andi diberikan karomah ya, kembalikan kepada pemiliknya yaitu Allah. Ya, jangan sampai kemudian muncul ujub, wah dia akui merasa hebat. Nah, ini yang menjadi malapetaka. Wal farqu fihi, dan bermula perbedaan fi di dalamnya hatta tarji'a, sehingga kembali fi wujudika, dalam wujudmu, ila hali adamika, sampai keadaan tidak adamu. Jadi hatta tarji'a ya, tugas sebagai seorang salik itu yaitu mengembalikan ya, eksistensimu, wujudmu ya, dari tidak ada menjadi ada. Fil hukmi, secara hukum. Wa huwa muntaha sayrika, itu sebagai puncak perjalananmu ilallahi, kepada Allah.
Fa idza wassalta, dan ketika kamu telah sampai ila hadzal maqam, pada maqam ini, faqad wassalta, maka sungguh kamu telah sampai ila tauhididzat, kepada tauhididzat. Ya, jadi oleh mu'alif ditekankan ya, jangan sampai tertipu ya dengan karomah-karomah tadi. Tetaplah ya hati kita tetap berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan bergeser kepada selain Allah. Alladzi wa akhiru maratibit tauhid, dan tauhid zat itu sebagai akhir dari martabat tauhid. Ya, di awal sudah dijelaskan Syekh Abdul Rauf ya, bahwa tujuan seorang salik belajar ilmu tauhid ini ya, khususnya tauhid para muhakkikin ya, itu ada 4 tingkatan. Yang pertama tauhidul af'al. Tauhidul af'al yaitu mengesahkan semua perbuatan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tauhidul asma, mengesahkan semua nama kembali kepada Allah. Yang ketiga tauhidul sifat, mengesahkan semua sifat kembali kepada Allah. Dan yang keempat tauhid zat, mengesahkan semua zat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seorang salik sudah sampai pada makom ini, faqad wasolta ila tauhid zat alladzi huwa akhiru maratibit tauhid. Walaysa war'a wa ta'ala. Walaysa, dan tidak ada war'a di belakang wa ta'ala. Wa hadza la yakunu ghaliban, dan ini tidak ghalib, tidak biasanya. Illa ba'da istrakika, maksudnya gini, orang yang mendapatkan anugerah sampai pada tauhid zat tadi ya, itu ada 2 kemungkinan. Ada seorang salik yang karir ya, berkarir itu dari pemula ya, mutawasid sampai muntahi. Tapi ada salik yang bypass, salik yang majdub. Ini gharib, ini langka ya. Jangan kita pakai yang gharib ini. Nah, yang ghaliban, yang umumnya ya, kita pakai yang umum. Ba'da istighraqika bidzikri. Nah, kita ngambil jalur yang umum, yang lazim. Sebagai seorang salik ya, apa yang sudah menjadi kaifiat dari seorang guru ya diamalkan secara istiqomah. Nah, kalau kita istiqomah pasti ya anugerah Allah itu akan datang ya sesuai dengan kesungguhan kita. Tapi kalau dikasih zikir diabaikan, ya berarti ya kalian ikhlas hati Anda dalam keadaan tidur dan mati. Gitu. Karena apa? Sudah dikasih resep, sudah dikasih kaifiat, ya tidak diamalkan, bahkan diabaikan. Akhirnya kalau hatinya mati, tidur, maka hawa nafsunya yang menguasai. Kalau hawa nafsunya yang menguasai, kebanyakan perilakunya ya tidak dalam ketaatan kepada Allah, tapi akan ditarik, diseret kepada jalan fahsya dan mungkar. Jadi kita bisa melihat posisi kita di mana. Kalau posisi kita yang kanan, ya dengan sendirinya kita akan dijauhkan dari fahsya dan mungkar. Karena apa? Karena kita ada kesungguhan di dalam mengamalkan kaifiat zikir. Karena zikir ini yang akan tadi menurunkan cahaya ilahiyah yang memprotek diri kita. Tapi sebaliknya, orang yang tidak punya zikir, kosong blong ya sehari 24 jam enggak ada zikir sama sekali, itu berarti membiarkan hatinya untuk menjadi istananya iblis. Dan ketika iblis berhasil menguasai hati,
maka yang terjadi hawa nafsu yang lebih dominan menguasai diri seseorang, dan akhirnya perbuatannya kefasad dan mungkar itu lebih dominan daripada dalam ketaatan. Itu. Fayang bagi maka seyukyanya laka bagimu wahai salik anta'rifah, hendaklah kamu mengetahui awalan pertama adab dzikri, yaitu adab dzikir. Nah, setelah mu'alif menjelaskan keutamaan zikir la ilaha illallah tadi, selanjutnya akan dibahas tentang adab-adab zikir. Wa kaifiyatuhu, dan tata caranya zikir, hatta tahsula, sehingga kamu berhasil laka bagimu apa nataijuhu, hasilnya, wa fawaidu, dan faidahnya, al-madkurat, yang disebutkan biidnillah, dengan izin Allah. Ya, insyaallah mu'alif akan menjelaskan soal adabul dzikri dan kaifiyatnya. Mudah-mudahan dari penjelasan yang disampaikan oleh mu'alif dapat menjadi pegangan kita di dalam memahami dan mengamalkan ajaran tasawuf. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.